Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Baik. Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita dan insyaallah ya akan mengkaji ya risalah yang juga ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu risalah ya makna la ilaha illallah. Ya, atau biasa juga disebut dengan tafsir kalimatut tauhid. Ya, risalah la ilaha illallah ya atau tafsir kalimat tauhid. Nah, jadi risalah ini ya sebagaimana qawaidul arba atau al-qawaidul arba yang telah berlalu kita kaji ya itu ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, kita masuk bisa mungkin di awal taib dikatakan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kitab ini ya, juga diawali dengan basmalah. Ya, diawali dengan basmalah. Dan sudah berlalu di Qawaidul Arba tentang makna basmalah ini. Ya, namun ya, mungkin sedikit kita murajaah bahwasanya ya kenapa para ulama memulai ya kitab-kitabnya dengan basmalah ya itu karena beberapa sebab, beberapa alasan. Yang pertama adalah mencontoh Al-Qur'an. Yang kedua mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga mencontoh para salaf. Yang keempat ya litabarruk untuk mendapatkan berkah ya. Dan yang kelima adalah al-isti'anah. Ya, untuk memohon pertolongan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena huruf ba ya pada ya kata bismillah itu ya bermakna al-isti'anah. Ya, bermakna al-isti'anah yaitu memohon ya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, dikatakan ya, su'ila asy-syekh an makna la ilaha illallah. Ya, Syekh rahimahullahu taala ditanya ya tentang makna la ilaha illallah. Fa ajaba biqaulihi, maka ya, beliau menjawab ya jadi wallahu taala alam tentang basmalah tadi itu mungkin dari penanya ya mungkin dari ya penanya. Nah, kemudian beliau langsung menjawab
Ya, jadi beliau ditanya tentang makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Ya. Maka beliau menjawab, kata beliau, "I'lam rahimakallah anna hadhil kalimata hiyal fariqatu bainal kufri wal islam wa hiya kalimatut taqwa wa hiyal urwatul wuthqa wa hiya allati ja'alaha Ibrahimu alaihi salam kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un." Taib. Jadi beliau rahimahullahu taala ditanya tentang makna la ilaha illallah. Yang mana dimaklumi bahwasanya kalimat ini merupakan kalimat yang sangat agung, walaupun dia merupakan kalimat yang ringkas, ya, kalimat yang pendek, kalimat yang ringan, ya, diucapkan di lisan, tapi ya sangat berat timbangannya nanti di mizan, ya, pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat, ya. Jadi kalimat ini merupakan kalimat yang ringkas, ya, kalimat yang pendek, kalimat yang mudah diucapkan di lisan, ringan diucapkan di lisan, tapi ya timbangannya sangat berat. Nah, karena ya kalimat ini ya merupakan hakikat dari Islam. Ya, hakikat dari ya keislaman. Dan kalimat ini ya itu tidak hanya sekedar diucapkan di lisan saja. Tidak hanya sekedar diucapkan di lisan. Ya. Akan tetapi kalimat ini ya, ketika seorang mengucapkannya, maka ada konsekuensi-konsekuensinya. Ya, ada konsekuensi. Ya, ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya. Ada rukun-rukunnya. Ya, ada rukun-rukunnya. Dan ada juga pembatal-pembatalnya. Ada pembatalnya. Nah, jadi ya, kata beliau, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Ya, semoga Allah merahmatimu. Ya, "I'lam rahimakallah." Ya, di sini beliau menggabungkan antara perintah ya, belajar dan doa ya, agar mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, karena dimaklumi bahwasanya seorang akan mendapatkan ilmu itu tentunya dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di sini juga ya dapat dipahami ya bagaimana ya lembutnya hati beliau, bagaimana kasih sayang ya beliau ya terhadap orang-orang yang akan membaca risalah ini. Ya. Beliau doakan agar ya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang selayaknya ditempuh oleh seorang guru terhadap muridnya. Ya, didoakan kebaikan-kebaikan. Ya. Didoakan rahmat, didoakan keberkahan. Ya. Didoakan agar dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga seorang murid terhadap gurunya dia beradab. Ya, dia doakan ya gurunya ya kalau dia masih hidup ya agar didoakan supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya ya, dan kalau sudah meninggal didoakan agar ya dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, i'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Anna hadhil kalimatu hiyal fariqatu bainal kufri wal Islam. Sesungguhnya kalimat ini, ya, kalimat ini itu kalimat la ilaha illallah, ya, merupakan pembeda antara kekufuran dan keislaman. Ya, jadi kalimat ini merupakan, ya, pembeda antara kekufuran dengan keislaman. Ya, maksudnya bahwasanya sebagaimana sebutkan oleh, ya, Syekh Shalih bin Fauzan di dalam syarah beliau, kata beliau, ya, al-fariqatu bainal kufri wal Islam faman qalaha aliman bima'naha amilan bimuqtadaha sara musliman. Ya, siapa yang mengucapkannya, ya, jadi pembeda antara kekafiran dan keislaman, maksudnya siapa yang mengucapkannya dan dia memahami maknanya, ya, mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Jadi ini harus dipahami, ya. Jadi bukan hanya sekedar diucapkan. Jadi dia ucapkan kalimat tersebut, dia pahami maknanya, ya, dan dia mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Sara musliman, maka dia menjadi seorang muslim. Ya, dia menjadi seorang muslim. Nah, waman aba ayyakulaha, dan siapa yang enggan untuk mengucapkannya, aw qalaha walakin lam ya'lam ma'naha, atau dia ucapkan, ya, atau dia ucapkan tapi dia tidak memahami maknanya. Ya. Jadi siapa yang enggan untuk mengucapkannya, atau dia ucapkan tapi tidak memahami maknanya. Aw qalaha wa lam ya'mal bimuqtadaha, atau dia ucapkan tapi dia tidak mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Ya, jadi betul dia ucapkan tapi dia tidak pahami maknanya. Ya, betul dia ucapkan, ya, tapi dia tidak mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Ya, lam yakun musliman hatta ya'rifa ma'naha wa ya'mal bimuqtadaha zahiran wa batinan. Ya, maka dia tidak dianggap sebagai seorang muslim sampai dia mengetahui makna-maknanya, ya, sampai dia mengetahui maknanya, ya, dia mengamalkan konsekuensinya zahiran wa batinan. Ya, baik secara zahir maupun secara batin. Ya. Jadi ini makna al fariqatu bainal kufri wal Islam. Ya, jadi kalimat ini merupakan pembeda antara seorang muslim, antara kekufuran dan keislaman. Maksudnya bahwa siapa yang mengucapkannya dan dia pahami maknanya, dia amalkan konsekuensinya, maka dia seorang muslim. Ya, dia seorang muslim. Dan siapa yang tidak mau mengucapkannya, atau dia ucapkan tapi dia tidak memahami maknanya, ya, atau dia ucapkan tapi dia tidak mengamalkan konsekuensinya, maka dia belum dianggap sebagai seorang muslim sampai dia, ya, ketahui maknanya dan dia amalkan konsekuensinya zahiran wa batinan, baik secara zahir dan, ya, batin. Nah, dan batin. Taib. Jadi, ya, ini, ya, makna kalimat la ilaha illallah, ya. Dan bisa juga dikatakan bahwasanya pada penggalan, ya, pada penggalan kalimat ini mungkin bisa digarisbawahi mulai dari, ya, al-fariqatu bainal kufri wal Islam, ya, ini merupakan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Keutamaan yang pertama. Ya, keutamaan yang pertama dari kalimat la ilaha illallah.
Baik. Wahia kalimatut taqwa. Keutamaan yang kedua yang akan disebutkan oleh penulis. Ya, dari kalimat la ilaha illallah. Wahia kalimatut taqwa. Dan dia merupakan kalimat ketakwaan. Ya. Dia merupakan kalimat ketakwaan. Ya. Maka siapa yang mengucapkan kalimat ini, ya, maka dia adalah orang yang disebut sebagai kalimat ini akan membentenginya, akan melindunginya dari neraka. Nah, akan membentenginya atau melindunginya dari neraka. Mungkin bisa peserta bisa melihat di surah Al-Fath. Ya, surah Al-Fath ayat yang ke-26. Ya, bisa dilihat di sana di surah Al-Fath ayat yang ke-26. Baik, dikatakan bahwasanya kalau sudah dilihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima." Ya. Kata Allah, idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Ketika orang-orang kafir menanamkan di dalam hati mereka kesombongan, ya, yaitu seruan-seruan jahiliyah. Ya, fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan as-sakinah kepada rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Wa alzamahum kalimatat taqwa, dan mengilzamkan, mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Kalimat takwa. Nah, kalimat takwa di sini maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan, hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, wa kalimatut taqwa hiya la ilaha illallah. Hiya la ilaha illallah. Nah, li'annaha, kenapa dianggap kalimat taqwa adalah kalimat la ilaha illallah? Li'annaha taqiya man qalaha mukhlishan lillahi azza wa jalla taqiyahu minan nar. Karena siapa yang mengucapkan kalimat ini dengan ikhlas, maka dia akan dilindungi dari neraka. Dilindungi dari neraka. Karena takwa itu berasal dari kata al-wiqayah. Dan al-wiqayah artinya tameng. Jadi al-wiqayah itu maknanya adalah tameng. Nah, pelindung antara seorang dengan yang dia khawatirkan. Jadi orang yang bertakwa itu dia menjadikan tameng antara dirinya dengan neraka.
Dia menjadikan tameng antara dirinya dengan neraka. Nah, demikian juga ya. Wali annaha taqtadi a'malal bir. Ya. Demikian juga bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini itu diantara konsekuensinya ya adalah seorang akan melakukan amalan-amalan kebaikan. Ya, amalan-amalan kebaikan. Yang mana amalan-amalan kebaikan itu merupakan wujud dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna taqwa hiya a'malul birri wat taqwa. Ya. Dan ketakwaan itu merupakan amalan-amalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaan yang kedua yang disebutkan oleh ya penulis rahimahullahu taala dari kalimat la ilaha illallah. Ya, dari kalimat la ilaha illallah ya, yaitu bahwa kalimat la ilaha illallah merupakan kalimatut taqwa. Ya, yaitu kalimat yang akan menyebabkan seseorang ya dilindungi dari ya neraka Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya kata beliau, wahia al-urwatul wusqa. Ya. Dan dia adalah al-urwatul wusqa. Ya. Apa itu al-urwatul wusqa? Al-urwatul wusqa ya. Itu adalah ya tali yang kokoh. Ya, tali yang kokoh. Nah, dan ini ya sebagaimana yang ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ya, faman yakfur bit-taguti wa yu'min billah. Ya. Faman yakfur bit-taguti wa yu'min billah. Ya. Siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Maka dia telah berpegang kepada al-urwa al-wusqa. Ya. Dan yang dimaksud dengan al-urwa al-wusqa ya, di sini adalah ya kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah. Nah, di dalam kalimat tadi atau di dalam ayat tadi, faman yakfur bit-tagut wa yu'min billah, ya, di situ juga ya sebenarnya terdapat terdapat bahwa seorang itu hendaknya dia melakukan takhliyah sebelum at-tahliyah. Ya. Artinya bahwasanya hendaknya dia ya membersihkan kotoran-kotoran hatinya ya. Dia membersihkan kotoran-kotoran hatinya, membersihkan ya hal-hal yang buruk di dalam hatinya ya, berupa kekufuran dan yang semisalnya ya. Kemudian dia lakukan at-tahliyah. Itu dia menghiasi hatinya ya tersebut. Ya, dia menghiasi hatinya dengan ya akhlak yang baik. Ya, dia menghiasi hatinya dengan akhlak yang baik. Nah, ini 3 keutamaan. Kemudian ya, keutamaan yang lain. Wahiyya allati ja'alaha Ibrahim alaihi salam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ya.
Dan kalimat ini merupakan kalimat yang dijadikan oleh Ibrahim alaihissalam sebagai kalimat yang kekal, ya, pada anak keturunannya, ya, pada anak, ya, keturunannya, ya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, ya, agar, ya, mereka, ya, kembali. Nah, iya, ini, ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah Az-Zukhruf, ya, dikatakan innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi, ya, fatarani, ya, bisa dilihat di surah, ya, Az-Zukhruf, ya, mulai dari ayat 26. Ya, kalau sudah dilihat, ya, dikatakan di situ bahwa, ya, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, apa yang kalian ibadahi. Ya, saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ya, dan apa namanya? Ayat ini sebenarnya juga merupakan dalil tentang rukun la ilaha illallah. Ya, adanya penafian dan adanya penetapan. Ya, dikatakan di situ innani bara'um mimma ta'budun. Ini penafian. Ya, sungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berarti an-nafyu, penafian. Ya, sebagaimana nanti akan disebutkan, ya, disebutkan tentang rukun la ilaha illallah. Ya. Illa alladzi fatarani. Ya, kecuali, ya, yang menciptakan saya. Ya, kecuali yang menciptakan saya. Berarti ini penetapan, al-isbat. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, menafikan semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menetapkan Allah, ya, sebagai sesembahan karena dialah yang menciptakan. Ya, illallazi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali yang menciptakan saya karena sungguhnya dia memberi saya hidayah. Lalu dikatakan di ayat yang ke-27, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih la'allahum yarji'un. Ya. Dan Ibrahim menjadikan kalimat ini, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, ya, sebagai kalimat yang kekal, ya, terhadap keturunannya, ya, supaya mereka kembali, ya, maksudnya kembali kepada kalimat tersebut. Dan dimaklumi bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, merupakan, ya, anak keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, jadi, ya, kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, adalah kalimat yang dijadikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kalimat yang kekal terhadap anak keturunannya. Ya, maksudnya bahwasanya beliau, ya, diutus oleh Allah untuk menyerukan kalimat tauhid. Ya, demikian juga anak keturunannya sampai kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga diutus untuk apa? Untuk menyerukan kalimat tauhid. Ya, untuk menyerukan kalimat tauhid, ya. Karena itu disebutkan la'allahum yarji'un, ay yarji'una ilaiha. Ya, maksudnya kembali kepada kalimat tersebut.
Ya. Nah, kembali kepada ya kalimat tersebut. Ya, mengucapkannya, mendakwakannya, mengamalkannya, ya. Bahkan bukan hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, nabi-nabi dan rasul sebelumnya itu semuanya mengajak kepada kalimat ini. Ya, diutus untuk mendakwakan kalimat ini. Sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Ya. Dan sungguh ya, kami mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Ya, seorang rasul. Ya. Apa misi dari rasul tersebut? An i'budullaha wajtanibut tagut. Ya. Misinya semuanya sama. Itu sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah tagut. Nah, ini beberapa keutamaan kalimat la ilaha illallah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Yang pertama, ya, bahwasanya al-fariqatu bainal kufri wal Islam. Dia adalah pembeda antara kekufuran dan keislaman. Yang kedua, ya, kalimatut taqwa. Dia adalah ya, kalimat ketakwaan. Ya, yang ketiga al-urwatul wusqa. Ya, tali yang kokoh. Ya. Dan yang keempat, ya, kalimatun ja'alaha Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Nah, kemudian kata beliau, ya, selanjutnya. Kata beliau, walaysal muradu qaulaha bil lisani ma'al jahli bima'naha. Nah, ini pembahasan lain. Ya, setelah beliau mengucapkan atau menyebutkan tentang makna la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah, ya. Beliau menyebutkan lagi bahwa kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar diucapkan, bukan hanya sekedar diucapkan. Ya. Kata beliau, walaysal muradu qaulaha bil lisani ma'al jahli bima'naha. Ya. Yang diinginkan itu, ya, maksud dari la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar mengucapkan, ya, mengucapkannya di lisan. Ya. Ma'al jahli bima'naha. Tapi disertai dengan kejahilan, tidak memahami maknanya. Ya. Jadi kalimat ini bukan hanya sekedar diucapkan. Ya, bukan hanya sekedar diucapkan, ya, tanpa memahami maknanya. Ya, tanpa memahami maknanya. Nah, tapi kalimat ini harus diucapkan, ya, harus diucapkan dan dipelajari maknanya, dipelajari rukunnya, dipelajari syarat-syaratnya, ya, dipelajari pembatal-pembatalnya. Nah, insya Allah nanti akan disebutkan rukun la ilaha illallah. Walaupun tadi saya sudah singgung, ya, tentang rukun la ilaha illallah, an-nafyu wal isbat. Ya. Demikian juga nanti akan ada syarat-syaratnya, akan ada, ya, pembatal-pembatalnya. Nah, kenapa, ya? Kenapa bukan hanya sekedar diucapkan? Ya. Karena orang munafik juga mengucapkan kalimat ini. Ya, karena orang munafik juga mengucapkan kalimat ini sebagaimana nanti ada di kalimat setelahnya. Iya. Jadi, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan, makna dari laisal maksudu, ya, qaul la ilaha illallah bil lisani faqat min ghairi fahmin li maknaha, ya. Maksudnya bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan tanpa memahami maknanya. La budda an tata'allama ma makna la ilaha illallah. Ya, akan tetapi harus, ya, tidak boleh tidak, ya, tidak boleh tidak, harus engkau mempelajari makna dari kalimat ini.
bisa mungkin minta tolong di ya mikrofonnya ini siapa ini dimatikan. Jazakallah. Iya. Jadi ya bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat ini tanpa memahami maknanya, tapi engkau harus mempelajari maknanya. Amma idza qultaha wa anta la ta'rifu ma'naha, ya. Adapun kalau engkau hanya mengucapkan dan engkau tidak memahami maknanya, fa innaka la ta'taqidu ma dallat alaihi, ya. Maka ya engkau tidak meyakini ya apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini. Fa kaifa ta'taqidu syai'an tajhalu? Bagaimana engkau bisa meyakininya meyakini sesuatu sementara engkau jahil tentangnya? Ya, gimana mungkin seorang itu mengimaninya, meyakininya, ya, meyakini sesuatu, mengimani sesuatu sementara dia tidak tahu, ya. Sementara dia tidak tahu. Fala budda an ta'rifa ma'naha hatta ta'taqidahu. Maka harus engkau pahami maknanya sehingga engkau meyakininya biqalbika ma yalfadhu ya bihi bilisanik. Ya. Nah, engkau yakini dalam hatimu apa yang diucapkan oleh lisanmu. Ya. Engkau yakini dalam hatimu apa yang engkau ucapkan dengan lisanmu. Nah, karena itu tidak cukup diucapkan saja. Lalu ya tidak memahami maknanya. Ya, tidak memahami maknanya. Nah, kata beliau, fa innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahtal kuffari fid darkil asfali minan nar. Ya, selanjutnya kata Syekh, ya. Nah, kenapa seorang itu ya tidak ya kenapa ya di sini maksudnya bukan hanya diucapkan dengan lisan lalu ya, tidak memahami maknanya. Kenapa? Fa innal munafiqina yaqulunaha. Karena orang-orang munafik juga mengucapkannya. Ya. Orang-orang munafik juga mengucapkannya. Ya. Wahum tahtal kuffari fid darkil asfali minan nar. Ya. Sementara mereka itu orang-orang munafik itu berada di bawah orang kafir di neraka yang paling bawah. Ya. Naudzubillah. Nah, jadi orang munafik mengucapkan la ilaha illallah. Ya, mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tapi bersamaan dengan itu mereka berada di bawahnya orang kafir. Ya, di kerak neraka yang paling bawah. Iya. Karena itu ya, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit faedah di sini, faedah tambahan ya. Maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama itu disebutkan oleh para ulama ada 3. Pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ya, iman lebih tinggi kedudukannya daripada Islam. Ihsan lebih tinggi kedudukannya daripada ya iman. Nah, karena itu ya orang yang mencapai derajat iman pasti dia ya Islam dan tidak sebaliknya. Ya, dan tidak sebaliknya. Orang yang mencapai derajat ihsan pasti dia Islam dan ya pasti dia Muslim dan dia beriman dan tidak sebaliknya. Kenapa seperti itu? Apa maknanya? Ya, kenapa dikatakan bahwasanya ya orang Islam belum tentu beriman? Ya, karena Islam itu umum. Ya, Islam itu umum. Mencakup semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah.
maka orang munafik juga masuk di dalamnya. Ya, orang munafik juga masuk di dalamnya. Ya. Karena seorang itu ketika mengucapkan la ilaha illallah, maka itu yang dihukumi, apa yang ada di lisannya. Zahirnya yang dihukumi. Diucapkan la ilaha illallah, berarti dia seorang muslim. Ya, entah itu dia ucapkan dengan jujur atau tidak. Ya. Tapi kapan dia ucapkan la ilaha illallah, berarti dia seorang muslim, harus dijaga hartanya, dijaga darahnya, dijaga kehormatannya. Ya, tidak boleh diperangi karena dia seorang muslim. Tapi ketika seorang berbicara tentang iman, maka munafik sudah keluar. Ya, munafik sudah keluar. Jadi Islam itu lebih umum. Maka di sini ya dikatakan oleh penulis bahwasanya mengucapkan la ilaha illallah, ya, jadi ucapan bukan hanya la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar diucapkan tanpa tidak ya memahami makna dan konsekuensi la ilaha illallah. Karena orang munafik mereka juga mengucapkan la ilaha illallah, tapi bersamaan dengan itu mereka berada di neraka yang paling bawah. Bahkan di bawahnya orang-orang kafir. Ya, di bawahnya orang-orang kafir. Ya, sebagaimana dalam surah An-Nisa, ya, ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu, ya, orang-orang munafik itu berada di bawah neraka yang berada di neraka yang paling bawah. Dan nifak itu ada dua. Ya, nifak itu ada dua. Ada nifak amali dan ada nifak i'tiqadi. Ya, ada nifak amalan dan ada nifak ya keyakinan. Ya. Nifak ya, keyakinan inilah yang diancam berada di bawah neraka yang paling bawah. Ya. Apa itu nifak i'tiqadi? Nifak keyakinan ya, yaitu ya alladzina yadhharuna al-islam wa yubtinuna al-kufr. Atau alladzina yuzhiruna al-islam wa yubtinuna al-kufr. Orang yang menampakkan keislaman ya dan menyembunyikan kekafiran. Itu nifak i'tiqadi. Orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka. Ya, adapun nifak amali, ya, nifak amali, nah, itu banyak. Ya, seperti disebutkan dalam hadis. Ya, idza idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dia dusta. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisihi. Wa idza tumina khana. Ya, kalau dia diberi amanah maka dia mengkhianatinya. Nah, itu diantara tanda-tanda nifak amali, ya, nifak amalan. Dan itu tidak sampai mengeluarkan seorang dari keislaman. Baik. Ya. Adapun kalau nifak i'tiqadi, ini yang diancam berada di neraka yang paling bawah. Walaupun nifak amalan itu tidak boleh diremehkan. Ya, termasuk dosa yang sangat besar. Baik, kata beliau, ya. Fa innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahtal kuffari fid darkil asfali minan nar ma'a kaunihim yusalluna wa yatasaddaqun. Ya. Padahal mereka salat dan bersedekah. Ya. Mereka salat dan juga bersedekah. Iya. Orang munafik mereka salat. Ya. Wa yatasaddaqun, mereka juga bersedekah. Bahkan ya disebutkan bahwa mereka juga keluar
ya, berjihad bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka juga berjihad keluar bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kadang di antara mereka ya ada yang di tengah jalan, ya mereka berpaling. Ya, mereka berpaling. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah ini tidak bermanfaat bagi mereka. Tidak bermanfaat bagi mereka. Nah, walakinnal muradu, ya, walakinnal murada qauluha ma'a ma'rifatiha bil qalbi. Ya. Walakinnal murada qauluha ma'a ma'rifatiha bil qalbi wa mahabbatiha wa mahabbati ahliha wa bugdi man khalafaha wa muadatiha. Ya. Akan tetapi yang diinginkan dengan kalimat la ilaha illallah ini, ya, adalah mengucapkannya disertai dengan memahaminya di dalam hati. Ya. Mengimaninya, ya, di dalam hati. Ya, wa mahabbatiha, mencintainya, mencintai kalimat ini. Cinta dengan kalimat ini. Wa mahabbati ahliha, mencintai orang yang mengucapkannya. Ya. Karena itu aneh kalau misalnya ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak cinta kepada orang yang menyerukan kepada tauhid. Ya. Dia benci orang-orang yang berdakwah kepada tauhid, dia benci kepada orang-orang yang berdakwah kepada la ilaha illallah. Ya. Seharusnya ketika dia mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah, maka dia cintai. Ya. Dia cintai orang yang dia cintai kalimat ini, dia cintai orang yang mengucapkannya. Ya. Wa bugdi man khalafaha wa muadatiha wa muadatihi. Ya. Dan dia benci terhadap orang yang menyelisihinya. Ya. Dan benci terhadap orang yang memusuhinya. Nah, ini ya konsekuensi dan rukun la ilaha illallah. Nah, jadi ya la ilaha illallah harus diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Mencintai orang yang mengucapkannya, ya, memusuhi orang yang menyelisihinya. Ya, orang yang menyelisihinya. Karena itu dicatat dengan baik. Dari kalimat ini sebenarnya sudah terkandung rukun terkandung syarat la ilaha illallah. Ya. Terkandung syarat la ilaha illallah. Ya. Untuk memudahkan menghafal syarat la ilaha illallah, itu bisa menghafal 2 bait syair. Ya, bisa menghafal 2 bait syair. Nah, ilmun yakinun wa ikhlasun wasidakuka ma mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wazida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Nah, ini 2 bait syair, siapa yang menghafalnya maka dia mudah menghafal syarat la ilaha illallah. Ilmun yakinun wa ikhlasun wasidakuka ma mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wazida thaminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Tidak ada di di teks ya, tidak ada di matan. Ya, apa syarat la ilaha illallah? Pertama ilmu. Ya, yaitu memahami, mengilmui kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan lawan dari ilmu ini adalah al-jahl, kejahilan. Ya. Yang kedua, yakin. Harus yakin dengan kalimat tersebut.
Ya, tidak boleh ragu. Ya. Lawan dari yakin adalah ragu. Ya. Yang ketiga ikhlas. Harus ikhlas di dalam mengucapkannya. Nah, karena itu orang munafik ya keluar. Tidak ikhlas di dalam mengucapkan. Wasidquka. Ya, yang keempat adalah sidq, jujur. Ya. Mahabbatin. Ya, yang kelima adalah kecintaan, cinta. Harus cinta dengan kalimat tersebut. Ya. Cinta terhadap kalimat tersebut, cinta dengan orang yang mengucapkannya, cinta terhadap konsekuensinya. Ya. Nah, ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidquka mahabbatin. Ya, sudah berapa itu? Sudah 5. Yang keenam wangkiyat, tunduk. Ya, tunduk. Tidak boleh menyombongkan diri. Ya, tidak sama dengan orang-orang kafir. Idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kalau dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah yastakbirun. Mereka menyombongkan diri, tidak mau mengucapkannya. Ya. Syarat yang ketujuh wal qabuli laha. Menerima. Menerima kalimat ini, menerima konsekuensinya. Iya. Ini syarat yang ketujuh. Nah, dan kebanyakan dari kalangan ulama menyebutkan 7 syarat ini. Ya, namun ada juga yang menambah ya, 1 syarat lagi sehingga menjadi 8. Ya, apa itu? Wazida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Yaitu ditambah yang ke-8 apa itu? Yaitu ya, mengingkari semua ilah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini 8 syarat dari kalimat la ilaha illallah. Ya, 8 syarat dari kalimat ya la ilaha illallah. Taib. Jadi ada yang mengatakan 7 ya, dan ada juga yang menyebutkan atau menambahkan 1 lagi sehingga menjadi ya 8. Nah, tentang syarat la ilaha illallah. Taib. Mungkin insyaallah taala kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Ya. Membawakan dalil atau membacakan dalil atau hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Taib, ada pertanyaannya. Taib. Afwan Ustaz, satu pertanyaan di luar pembahasan. Afwan izin bertanya, apakah suami dari keponakan
saudara kakek, dan anak tiri yang kita telah cerai dengan ayahnya adalah mahram. Terkait dengan mahram itu ada dua. Jadi pertama ada mahram karena nasab, ya. Yang kedua ada mahram karena sebab, ya. Jadi ada mahram karena nasab. Yang kedua ada mahram karena sebab. Iya. Mahram karena nasab, nah itu ya, dimaklum ya, bisa dilihat di surah An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Diharamkan atas kalian, ibu-ibu kalian, maksudnya diharamkan untuk menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak kalian yang perempuan, saudara-saudara perempuan ya kalian, ya. Bibi-bibi kalian, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian, dan anak perempuan dari saudari-saudari perempuan kalian. Itu ya mahram karena nasab. Nanti akan disebutkan ya. Ya, jadi ibu, nenek, seterusnya ke atas, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan, itu semuanya mahram. Jadi ibu, nenek, seterusnya ke atas. Ya. Yang kedua, anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Baik dari laki-laki, jalur laki-laki maupun ya, jalur perempuan. Ya. Jadi anak perempuan ke bawah. Jadi ibu ke atas, anak perempuan ke bawah. Itu mahram. Kemudian saudara kandung. Ya, saudara kandung. Ya. Apakah itu seayah atau seibu? Ini yang ketiga. Ya, ini yang ketiga, saudara kandung, ya, maksudnya saudara perempuan, ya, kandung seayah atau seibu. Ya. Kemudian yang keempat, saudara perempuan bapak kita dan saudara perempuan bapak kita, ya, yaitu bibi, dan saudara perempuan kakek kita. Ya. Seterusnya ke atas. Ya. Kemudian yang kelima, saudara perempuan ibu kita, yaitu bibi, dan saudara perempuan nenek kita. Seterusnya ke atas. Ya, apakah itu sekandung, seayah atau seibu. Ya. Kemudian yang yang keenam, ya, putri saudara perempuan kita. Ya, maksudnya keponakan. Ya, kita punya saudara perempuan, dia punya anak perempuan. Ya, berarti itu ya, itu adalah mahram, keponakan. Ya. Dan yang ketujuh ya adalah putri saudara laki-laki kita. Ya. Jadi keponakan dari ya, dari saudara keponakan kita dari saudara laki-laki. Nah, ini 7 golongan yang disebutkan dalam ayat tadi. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Nah, ini saudara senasab. Mahram karena nasab. Ya. Mahram karena nasab. Iya. Kemudian ada mahram karena sebab. Ya, sebab ada dua. Ya, pertama karena ya, pernikahan. Yang kedua ya, sebab susuan. Ya, sebab ya, sesusuan.
Nah, ya, jadi misalnya sebab karena pernikahan, mertua kita, ya, itu mahram, ya, itu mahram, ya, atau sebab apa namanya, uh, karena sesusuan, ya, sebab karena sesusuan, ya, dan disebutkan oleh para ulama sesusuan itu kalau 5 kali menyusui, ya, 5 kali menyusui, ya, 5 kali, ya, apa namanya, istilahnya menetek. Nah, ini ya mahram karena sebab, ya, karena ya sebab. Nah, ya, ketika seorang sudah memahami ini ada mahram karena, ya, karena apa namanya, ya, karena nasab, dan ada mahram karena sebab, maka kita lihat, ya, eh, apa ini, suami dari keponakan, ya, ada enggak masuk tadi, ya, ini suaminya keponakannya, bukan keponakannya, ya, bukan keponakannya, ya, kalau keponakannya iya mahramnya, tapi suaminya itu bukan mahram, maksudnya suami dari, ya, keponakan, ya, tersebut. Nah, wallahu taala a'lam. Ipar saja, ipar itu bukan mahram kita, ya, ipar. Nah, wallahu taala a'lam. Kemudian yang kedua, apakah yang dimaksud dengan tagut? Ini insya Allah akan ada pembahasannya nanti, ya. Ada setelah makna la ilaha illallah ini kita akan membahas tentang, ya, makna tagut. Ya, tapi karena ditanyakan, ya, mungkin saya jawab secara ringkas. Ya, tagut itu, ya, banyak penafsiran di kalangan para ulama. Ya, penafsiran yang paling apa namanya, bagus adalah kullu ma yu'badu min dunillah. Semua yang disembah selain Allah wa huwa radin, dan dia ridha. Ya, dan dia ridha. Karena itu para nabi dan rasul bukan tagut walaupun mereka disembah. Kenapa? Karena mereka tidak ridha. Mereka tidak ridha. Nah, itu apa namanya, kesimpulan yang paling ringkas tentang makna tagut. Ya, tentang makna tagut, yaitu segala sesuatu yang disembah, ya, selain Allah Subhanahu wa taala wa huwa radin, dan dia dalam keadaan ridha. Taib, wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebenarnya ini disarankan kepada peserta yang ikut, ya, disarankan kepada peserta yang ikut untuk menghafal-hafal ini, ya. Ya, saya beberapa pertemuan yang lalu, ya, itu tidak sempat menyarankan untuk menghafal apa namanya, al-qawaidul arba. Padahal sebenarnya itu, ya, selayaknya dihafal, ya, selayaknya dihafal dari apa namanya, matan-matan tersebut. Jadi matan qawaidul arba, ya, matan makna la ilaha illallah ini harusnya dihafal-hafal, ya. Ada hal yang disebutkan oleh Syekh, ya, Dr. Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala di dalam kitab beliau Khulasah Ta'zimul Ilm, ya, Khulasah Ta'zimul Ilm, ya. Beliau menyebutkan bahwasanya di antara, ya, bentuk pengagungan ilmu adalah sulukul jaddati al-musilati ilaihi. Ya, di antara bentuk pengagungan ilmu adalah menempuh jalan yang bisa mengantarkan kepada ilmu tersebut. Nah, apa di antara, ya, jalan untuk menempuh, ya, untuk sampai kepada ilmu tersebut? Di antaranya yang disebutkan oleh beliau adalah, ya, hifdzu matnin, ya, menghafalkan matan-matan,
ya, menghafalkan matan-matan jami'in birrajih, menghafalkan matan-matan yang ringkas, yang kuat. Ya, lalu beliau mengatakan fala budda min hifdhin, harus menghafal. Ya, wa man dhanna annahu yanalul ilma bila hifdhin fa innahu yatlubu muhalan. Siapa yang menyangka bahwa dia akan mendapatkan ilmu tanpa menghafal, ya, maka dia, ya, dia apa namanya? Mencari sesuatu yang mustahil. Ya, sesuatu yang mustahil. Maka ya, kalau tidak bisa dihafal, maka diulang-ulang, ya, perbanyak dibaca sehingga semi hafal. Seolah-olah dihafal, seperti dihafal. Ya, maka disarankan kepada seluruh, ya, peserta, ya, untuk senantiasa berusaha menghafal matan-matan ini. Ya, menghafal, ya, matan-matan ini. Nah, kalau al-qawaidul al-arba dihafal itu luar biasa, kaidah-kaidah memahami tauhid. Ya, kemudian kalimat ini, kalimatut tauhid, ya, matan la ilaha illallah ini dihafal juga, itu hal yang merupakan dasar, ya, dari seorang penuntut penuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.